Dia adalah Budi. Saat ini dia sedang berada di bangku SMA, tepatnya kelas 10. Saat ini ibunya sedang mengalami sakit keras dan harus dirawat di rumah sakit. Sampai suatu hari, ibunya dinyatakan meninggal dunia. Budi pun merasa sangat sedih, kehilangan, dan juga terpukul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi bersama Ibu untuk belajar bersama. Sebelum pembelajaran kali ini kita mulai, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oh iya, bagaimana kabar anak-anak semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Setelah menyimak ilustrasi singkat di awal video, kira-kira kita akan mempelajari tentang apa ya kali ini? Iya, betul sekali. Kali ini kita akan mempelajari tentang perawatan jenazah. Pada materi kali ini akan dibagi menjadi 3 pertemuan. Pada pertemuan pertama kita akan mempelajari tentang perawatan jenazah, yaitu memandikan dan mengkafani jenazah. Kemudian pada pertemuan kedua kita akan mempelajari tentang menyolati dan menguburkan jenazah. Dan pada pertemuan terakhir kita akan mempelajari tentang takziah dan ziarah kubur. Karena kali ini adalah pertemuan pertama pada materi ini, itu artinya kita akan belajar mengenai perawatan jenazah, yakni memandikan dan mengkafani jenazah. Kenapa sih kok kita harus mempelajari materi ini? Jawabannya adalah karena merawat jenazah itu hukumnya fardu kifayah, di mana jika ada satu orang yang melakukan kewajiban tersebut, maka terbebaslah orang-orang yang lain dari kewajiban tersebut. Dan jika tidak ada satupun yang melakukan kewajiban tersebut, maka berdosalah semua orang dalam satu daerah tersebut. Jadi penting sekali ya anak-anak, terlebih kalian ini adalah calon-calon penerus yang mungkin nantinya akan menjadi tokoh agama. Jadi kalian harus paham mengenai perawatan jenazah ini. Baik, selanjutnya kita masuk pada pembahasan. Dalam Quran Surah Ali Imran ayat 185 Allah berfirman, Kullu nafsin dha'iqatul maut, al-ayah. Yang artinya tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati. Jadi kematian itu tidak pandang bulu ya anak-anak, mau miskin ataupun kaya, mau muda ataupun tua, cantik ataupun jelek, ganteng ataupun jelek, mau sehat ataupun sakit, semuanya akan merasakan mati tanpa terkecuali. Kita hanya tinggal menunggu giliran kapan datangnya kematian itu kepada kita. Semoga kita semua kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Nah, anak-anak, ketika seseorang dinyatakan telah meninggal dunia, maka pihak keluarga hendaknya menyegerakan perawatan jenazahnya, yakni menyegerakan untuk memandikan, mengkafani, menyolati, dan juga menguburkan. Tapi hal tersebut tentu membutuhkan waktu untuk persiapan. Maka dari itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum memandikan jenazah. Yang pertama yaitu hendaknya kita membaca istirja, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian memejamkan matanya dan memohon ampunan kepada Allah untuknya. Selanjutnya kita tutupkan kain pada badan si mayit agar auratnya tertutup rapat.
Dan yang terakhir yaitu hendaknya mayit ditempatkan di tempat yang aman dari jangkauan binatang. Oke, next kita masuk pada pembahasan memandikan jenazah. Jadi, kita wajib memandikan jenazah apabila jenazah tersebut merupakan orang Islam dan didapati tubuhnya walaupun sedikit. Dan yang terakhir, bukan mati syahid. Karena kalau mati syahid tidak perlu dimandikan. Anak-anak, perlu diketahui ya, bahwa untuk memandikan jenazah, apabila jenazahnya itu laki-laki, maka yang berhak memandikannya adalah orang laki-laki juga. Kecuali jika ada istrinya, maka istrinya lebih berhak untuk memandikannya. Begitupun jika jenazahnya ini adalah seorang perempuan, maka yang memandikan juga harus perempuan. Kecuali jika ada suaminya, maka suaminya lebih berhak untuk memandikannya. Kemudian, jika ada jenazah dari seorang anak kecil laki-laki, bagaimana Bu? Hukumnya boleh dimandikan oleh perempuan. Begitu juga jika jenazahnya itu adalah anak kecil perempuan, maka boleh dimandikan oleh orang laki-laki. Lalu bagaimana cara memandikan jenazahnya, Bu? Caranya adalah yang pertama harus berada di ruangan yang tertutup, berada di tempat yang tertutup. Jadi hanya ada yang memandikan dan yang mengurus saja. Yang kedua yaitu mayit harus diletakkan di tempat yang tinggi seperti dipan. Selanjutnya mayit harus ditutupi dengan kain atau sarung sehingga auratnya tertutup. Kemudian yang keempat yaitu mayit disandarkan, kemudian perutnya disapu dan ditekan pelan-pelan agar kotorannya itu keluar. Kemudian yang kelima, membersihkan gigi dan mulut mayit. Selanjutnya membersihkan semua kotoran dan najis, kemudian mewudhukan dan membasuh seluruh badannya, sunnahnya 3-5 kali. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan perawatan jenazah tahap kedua. Pada proses kedua dari perawatan jenazah itu adalah mengkafani jenazah. Apabila mayit tersebut adalah seorang laki-laki, maka lapisan kain kafannya itu sebaiknya berjumlah 3 lapis. Dan jika mayitnya itu adalah perempuan, maka sebaiknya lapisan kain kafannya itu sebanyak 5 lapis. Bu, caranya itu bagaimana? Caranya itu adalah yang pertama, siapkan 5 tali, yakni untuk mengikat bagian atas kepala, leher, tangan, lutut, dan juga bawah kaki. Kemudian letakkan helai demi helai kain kafan di atasnya. Jangan lupa untuk menaburi kapur barus di setiap helainya. Jadi setiap lapisan itu ditaburi kapur barus. Kemudian letakkan mayit di atas lapisan-lapisan kain kafan tersebut. Lalu sedekapkan tangan mayit seperti saat sedang sholat. Jadi tangan kanan di atas tangan kiri. Berikutnya adalah tutup atau bungkus mayit dengan kain kafan dimulai dari kanan, kemudian dilanjut dengan yang kiri. Jadi dibungkus terus sampai pada lapisan kain kafan yang terakhir. Kemudian yang terakhir yaitu ikatkan tali yang sudah disediakan. Dari penjelasan Ibu tadi, apakah ada yang ingin kalian tanyakan? Jika ada, silahkan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Untuk pekan depan kita akan mempelajari tentang menyolati dan menguburkan jenazah. Sebelum Ibu mengakhiri, Ibu ada tugas untuk kalian. Silahkan buka buku paket kalian halaman 48. Selamat mengerjakan dan kumpulkan pekan depan. Untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, mari kita membaca doa kafaratul majlis bersama-sama.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, sekian pembelajaran kali ini. Apabila ada salah kata, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.